Baik pemirsa Saburi TV, kembali lagi bersama saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Makmur. Baik nih Pak, jadi kan di segmen pertama kita membahas tentang amal bakti nih Pak. Di segmen kedua kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa aja sih Pak di Kementerian Agama ini? Jadi kantor Kementerian Agama itu fungsi besarnya sebenarnya hanya dua ya. Satu fungsi pendidikan dan dua adalah fungsi agama. Nah, jadi kita melayani dalam dua hal itu sebenarnya. Itu fungsi besarnya. Baik. Bisa dijelaskan nggak nih Pak antara fungsi pendidikan dan fungsi agama di Kementerian Agama itu Pak? Nah, fungsi pendidikan itu adalah meliputi pendidikan agama Islam tentunya ya. Jadi kalau di kantor Kementerian Agama itu ada pendidikan madrasah, kita punya 132 lembaga madrasah ya, dengan jumlah murid itu 28.000 lebih, kemudian guru sekitar 1.799. Kemudian juga ada pendidikan pesantren. Pesantren kita yang terdaftar itu ada 100 pesantren dengan jumlah santrinya juga yang sangat luar biasa. Dan kemudian juga ada pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pendidikan di bidang agama dan keagamaan tentunya, yang terus-menerus kita support, kita dorong supaya lebih maju dan lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua fungsi agama. Fungsi agama itu kalau kita bicara fungsi agama sebenarnya sejak lahirnya manusia sampai meninggalnya manusia itu melalui fungsi agama semua. Nah, di kantor Kementerian Agama kita ada Bimas Islam ya, itu yang mengurusi masalah nikah, kemudian masalah kemasjidan, kemudian masalah perwakafan, kemudian yang terakhir kemarin masalah sertifikasi halal. Dan kemudian di bidang penyelenggaraan haji dan umroh kita juga ngurusi masalah-masalah haji. Dan kemudian di bidang yang lain ada Bimas Islam, ada Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain sebagainya. Itu semua ada di kantor Kementerian Agama. Jadi kantor Kementerian Agama itu adalah kantor semua agama, bukan satu agama. Itu yang harus dicatat. Nah, pelayanan kita itu meliputi itu semua. Baik Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan pelayanan sepenuh hati itu Pak? Nah, jadi di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, kita tagline-nya itu sudah 2 tahun ini memberikan pelayanan sepenuh hati. Jadi saya ingin betul-betul ASN yang tergabung di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung itu memberikan pelayanan sepenuh hati. Jadi sepenuh hati itu ya tidak setengah hati, tidak setengah-setengah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sepenuh hati juga bisa diartikan bahwa memberikan pelayanan itu dengan semangat yang jujur, semangat yang ikhlas, tidak mengharapkan pamrih apapun gitu. Jadi istilahnya saya minta kepada kawan-kawan ASN yang ada di kantor Kementerian Agama itu untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati atau mewakafkan dirinya untuk bekerja, untuk mengabdi di kantor Kementerian Agama. Baik Pak, terus mengenai komitmen pelayanan itu seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara komitmen, itu kita ada namanya 5 budaya kerja ya. 5 budaya kerja itu yang pertama integritas, kemudian yang kedua profesionalitas, kemudian ketiga inovasi, dan kemudian yang keempat keteladanan, dan yang kelima itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi komitmen kita itu semua harus berlandaskan itu bekerja secara integritas. Ada integritas itu kejujuran. Gitu. Kemudian dia profesionalitas, kemudian penuh inovasi. Ini zamannya sekarang ini kita sudah di era digital. Kalau tidak banyak inovasi kita akan ketinggalan. Tapi juga jangan lupakan keteladanan. Kita semua ASN ini harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Karena Kementerian Agama ini salah satunya juga adalah penjaga moral bangsa. Maka kita harus tunjukkan dulu para ASN kita ini supaya menjadi contoh bagi yang lainnya. Dan yang terakhir itu tanggung jawab. Jangan hanya sekedar melaksanakan pekerjaan tapi tidak mau tanggung jawab.
dia harus mempertanggungjawabkan segala aturan-aturan, segala perbuatan-perbuatan, segala upaya yang dilakukan di kantor Kementerian Agama. Saya kira itu. Baik Pak, ada contoh nggak sih Pak tentang pelayanan publik nih Pak? Ya, Di pelayanan publik kita di kantor Kementerian Agama itu sangat banyak sebenarnya ya. Ya, Apa aja pertama nih, Pak? haji, misalnya. Pendaftaran haji, dari pendaftaran kemudian bimbingan sampai dengan pemberangkatan itu kita layani. Kemudian pelaksanaan akad nikah, pencatatan akad nikah itu juga dilakukan oleh kantor kita, kantor Kementerian Agama, khususnya yang ada di kantor urusan agama di kecamatan-kecamatan. Termasuk tadi sertifikasi halal, ini pelayanan publik sekali ini kan. Bagaimana kita membantu UMK, ya, usaha mikro dan kecil, untuk mendapatkan sertifikasi. Dan di Bandar Lampung itu sudah hampir 2000-an kita bantu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan masih banyak yang lain-lainnya. Susah nggak sih Pak ngurusnya? Ya, Banyak nggak syarat-syaratnya nih Pak untuk sertifikasi halal ini sendiri Pak? ya, itu ada persyaratan-persyaratannya, khususnya yang untuk gratis ya, program Sehati, sertifikasi halal gratis itu dilakukan secara online juga. Jadi kita ada pendampingnya. Pendampingnya ini adalah dari penyuluh-penyuluh agama yang ada di kecamatan itu, yang masing-masing ada 8 orang di setiap kecamatan. Mereka mendampingi UMK, didampingi untuk mengupload persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Dan itu tidak sulit, sangat mudah, dan itu gratis, tidak ada biayanya apapun. Saya kira seperti itu. Lalu nih Pak, mengenai pelayanan sepenuh hati yang di Kementerian Agama tuh ada apa aja Pak? Jadi sebenarnya pelayanan satu hati itu saya ingin hasilnya itu sebenarnya yang kita inginkan bahwa pelayanan kita itu penuh dengan integritas. Jadi kita ingin menuju zona pelayanan di Kementerian Agama, pelayanan yang bersih dari birokrasi. Jadi kita ingin mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, kira-kira seperti itu. Itu yang ingin dicapai oleh kita. Dan sekarang lagi menuju ke sana. Jadi di Kementerian Agama itu jangan lagi coba-coba misalnya minta dilayani haji, dia memberikan tips dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi kita sudah betul-betul sudah menuju pelayanan di kantor Kementerian Agama kita yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya kira seperti itu. Baik Pak. Baik pemirsa, kita selesai dulu di sini. Kembali lagi di acara selanjutnya.